Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina dari Prodi PGSD semester 2. Saya akan menjelaskan materi filsafat ilmu. Saya bacakan soalnya, bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menguasai filsafat ilmu memeriksa, menguji, dan menjamin kebenaran serta keabsahan dasar penilaian, teori, dan konsep dalam pendidikan agar kaidah keilmuan sehingga tidak menyimpan dari hakikatnya. Memperkuat eksistensi ilmu filsafat memberikan identitas yang jelas pada ilmu pendidikan, menetapkan objek kajian, metode, dan tujuan yang khas. Hal ini menjadikan ilmu pendidikan diakui sebagai ilmu pendidikan yang sah kebenarannya dan kelanjutannya. Lanjut, memperkuat keilmuan. Filsafat ilmu membantu menyusun ulang, dan menyempurnakan pengetahuan dalam pendidikan agar semakin sintesis, mendalam, dan berkembang seiring waktunya. Lanjut, memperkuat nilai-nilai. Ilmu filsafat menanamkan dan menjaga nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, kemanusiaan, dan etika ke dalam seluruh isi dan praktek ilmu pendidikan, hingga pendidikan tidak hanya berisi pengetahuan tetapi juga membentuk karakter yang bernilai. Baik, lanjut. Ilmu pendidikan adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat, tujuan, isi, cara, dan proses pembentukan manusia, baik secara individu maupun kelompok, agar tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai potensi dirinya dan nilai-nilai yang berlaku. Baik, lanjut. Nomor 2, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jawab, menjadi sasaran penerapan nilai filosofi pendidikan yang bermakna mengajarkan cara berpikir rasional, sistematis, dan yang merupakan inti dari filsafat ilmu. Melalui pendidikan, secara berpikir dipahami, dipraktekkan, dan diwariskan kepada masyarakat luas, sehingga nilai-nilai filsafat ilmu tetap hidup dan terjaga, memberikan masalah dan tantangan baru untuk dikaji. Berbagai persoalan, kebutuhan, dan dinamika yang muncul dalam dunia pendidikan menjadi bahan kajian, bahan pemikiran, dan bahan penelitian baru. Hal ini mendorong filsafat ilmu untuk terus menggali gagasan baru, menyempurnakan konsep, dan memperluas wawasan agar tetap relevan. Lanjut, menghasilkan pikiran dan pengembangan ilmu. Pendidikan yang bernilai membentuk manusia yang mampu berpikir dari sanalah lahir pada ahli
cendekiawan dan berpikir yang kemudian menyumbang gagasan, teori, dan pemikiran baru untuk memperkaya serta mengembangkan khasanah filsafat ilmu itu sendiri. Lanjut, menjadi bukti nyata kebenaran ilmu, keberhasilan pendidikan dalam membentuk manusia yang berkualitas, menjadi bukti bahwa pendidikan, konsep dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam filsafat ilmu memiliki kegunaan, kebenaran, dan manfaat nyata dalam kehidupan sehingga keberadaan filsafat ilmu semakin kokoh dan diakui. Baik, soal nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu mengurangi, meneliti, dan membedah setiap masalah pendidikan secara tajam, mendalam, dan menyeluruh dari 3 sisi utama, yaitu ontologi, membahas hakikat dasar dari pendidikan seperti apa itu pendidikan, hakikat manusia yang mendidik, dan hakikat pengetahuan ini menjawab pertanyaan apa yang menjadi objek kajian dan tujuan pendidikan sehingga masalah menjadi jelas dasarnya. Baik. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, disusun, disampaikan, dan diuji kebenarannya. Ini menjawab pertanyaan bagaimana cara mendidik dan cara belajar yang benar sehingga masalah, metode, dan proses menjadi terurai. Lanjut, aksiologi membahas nilai, kegunaan, manfaat, etika dari pendidikan itu sendiri. Ini menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan dilakukan dan nilai apa yang ingin dicapai sehingga masalah, manfaat, dan tujuan nilai menjadi terang. Baik, lanjut soal nomor 4 atau soal yang terakhir. Saya bacakan contoh konteks penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut penerapan nyata melalui aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kebijakan kurikulum dan pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, contoh Tujuan Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003, ontologi berangkat dari pandangan bahwa hakikat pendidikan adalah pengembangan potensi manusia agar beriman, cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sedangkan epistemologi menyusun sistem pendidikan berjenjang dan beragama jalur agar ilmu dapat disampaikan secara sistematis, terurut, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lanjut, aksiologi kebijakan dibuat dengan nilai keadilan, kesertaan, dan manfaatnya agar pendidikan bermanfaat bagi kemajuan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, lanjut. Dalam
kurikulum, contoh penerapan kurikulum merdeka. Oknologi mengetahui hakikat peserta didik sebagai individu yang unik, mendidik bakat, minat, dan cara berkembang yang berbeda-beda. Sedangkan fsinologi menggunakan cara penyampaian ilmu yang beragama seperti pembelajaran berabis proyek, eksplorasi, dan pengalaman nyata. Bukan hanya cerdas agar pengetahuan benar-benar dipahami dan dimiliki siswa. Lanjut, aksinologi kurikulum dirancang tidak hanya untuk kecerdasan akademik, tapi juga dinamakan nilai karakter, keterampilan hidup, cinta budaya, dan tanggung jawab sosial. Lanjut, dalam proses pembelajaran, contoh pembelajaran IPA dengan metode eksperimen. Oknologi, guru menjelaskan hakikat materi bahwa ilmu sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang nyata, memiliki aturan, dan dapat diketahui kebenarannya. Estenologi, siswa diajak mencari kebenaran lewat pengamatan, percobaan, pencatatan data, dan penalaran logis. Ini adalah cara sah dan benar untuk memperoleh ilmu. Lanjut, aksinologi ditamatkan nilai kejujuran dalam hasil kerja sama tim, serta pemahaman bahwa ilmu ini berguna untuk menjaga lingkungan dan memudahkan kehidupan sehari-hari. Baik, saya sudah menjawab semua soal dari soal 1 sampai 4. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.